Ya, happy weekend semuanya. Menikmati anugerah Tuhan, berjalan ya, tanpa terasa ini sudah awal September. Ya, kita memasuki bulan September, bulan 9 ya. Sepertinya hari bulan hari demi hari yang kita lewati itu tanpa terasa ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana, walaupun sampai hari ini kok rasanya belum ada jalan ya. Kok rasanya dunia ini belum terlihat membaik. Bahkan kemarin data COVID ya yang kena per hari 3.000 orang, saudara ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berubah ya. Saudara dan saya pasti akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara dari hari ke hari, waktu ke waktu. Saudara akan berjalan makin lama makin kuat. Saudara dan saya tanpa terasa loh ya. Mungkin sudah berapa bulan ini kita di rumah, ada kekuatan yang baru ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, kita akan dibawa, arahnya akan semakin naik, bahkan kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa ya. Kita percaya bagaimana khotbah saya hari ini, yang kapan lalu proses itu bukan bencana. Kalau saudara dan saya lagi ngalami proses, tidak perlu takut, karena semua itu cuman satu, ambil bagian ikut pikul salibnya Kristus. Saudara sedang belajar karakter Kristus, saudara hari-hari ini dibelajari Tuhan untuk punya ketenangan jiwa, supaya saudara tidak gelisah hari-hari ini, tidak gentar ya, tidak lagi gampang berkata menyerah. Yuk kita memulai dengan doa ya, sudah banyak yang mulai bergabung ya. Bapa, kami serahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang ambil alih semuanya. Hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman, untuk menyampaikan vitamin buat kekuatan yang setiap kita yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami dan terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya hari ini akan khotbah tentang bagaimana hari ini jangan pernah lemah semangat. Karena hari-hari ini kita akan berhadapan dengan berita buruk, fakta ya. Kita akan menghadapi hal-hal yang membuat kita hari-hari ini ketakutan. Dan banyak di antara kita, seringkali kita itu berespon salah saat ada ketakutan. Kalau orang takut ya, yang Tuhan mau apa? Kita makin mendekat, kita makin punya semangat untuk makin melekat intim sama Tuhan. Tapi banyak di antara saudara ketika ketakutan terjadi dengan apa yang saudara dengar, justru saudara itu makin panik. Sehingga apa? Kekuatan saudara makin dicuri oleh iblis. Sehingga saudara tidak punya kekuatan untuk melangkah satu hari demi satu hari. 1 jam aja saudara sudah stres, depresi. Jujur pengalaman hidup saya ketika saya mengalami ketakutan, hidup saya cuma terintimidasi dan terfokus dengan masalah. Hidup saya semakin terpuruk saudara. Tapi ketika saya mengalami ketakutan dan saya tahu kemana tempat saya berlari, saya mencari Tuhan dan di situ Tuhan memberikan saya kekuatan. Dan Tuhan berkata, jalani satu hari ini, engkau akan lihat besok selalu ada pengharapan. Jalani satu hari supaya besok engkau pasti lihat pengharapan. Yuk kita baca di 2 Tawarik 15 ayat 7 ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu ya. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ini ayat yang menjadi kekuatan saya berjalan pada saat di awal proses. Saudara tahu bahwa ketika saya mengalami keadaan yang menurut saya hari itu, ayat ini memberikan saya kekuatan, saudara. Jujur waktu ayat ini muncul di dalam kehidupan saya, ketika saya bilang gini, Tuhan saya tidak kuat Tuhan. Saya sudah mau menyerah. Ketika melihat kenyataan dan diukur dari kekuatan saya, jujur saya berkata sama Tuhan, saya tidak kuat loh Tuhan. Saya sudah tidak punya kekuatan lagi dan saya sudah tidak punya semangat. Saya ingin menyerah Tuhan, boleh tidak Tuhan?
Toh saya menyerah, saya tetap melayani Tuhan. Saya juga Tuhan, tidak kawin Tuhan. Tuhan kan tidak boleh saya kawin sampai pasangan hidup saya meninggal. Saya bilang, boleh tidak Tuhan? Tapi ketika ayat ini muncul, tiba-tiba Tuhan berkata, tetapi kamu ini Eli, memang kau tidak kuat. Tapi engkau harus belajar menguatkan hatimu, bukan melihat suamimu. Bukan lihat masalahmu. Kuatkan hatimu karena engkau punya pengharapan di dalam aku. Bukan lagi pengharapan di dalam suamimu. Karena engkau berharap suamimu berubah, justru tidak berubah, tambah parah. Waktu engkau berharap suamimu berubah dan tiap kali engkau melihat kenyataan tambah parah. Itu yang membuat engkau berkata, Tuhan tidak kuat. Tapi Tuhan ajari buat saya hari itu ayat ini muncul. Tuhan bilang gini, kuatkan hatimu, taruh pengharapan di dalam aku. Suamimu boleh mengecewakanmu, tapi aku, Tuhan Allahmu, ketika engkau menguatkan hati, aku tetap kuat. Karena aku tahu, aku harus meletakkan pengharapan kepada satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus. Ayat itu datang buat hidup saya. Dan ketika saya baca, Tuhan berkata, jangan lemah semangatmu. Tiap kali iblis mulai mengintimidasi hidupmu, engkau harus berkata, aku punya semangat, harus bangkit, harus move on. Kenapa? Karena aku Tuhan Allahmu selalu berjalan menyertai engkau dari waktu ke waktu. Dan ketika Tuhan berikan ayat ini, saya berkata, Tuhan, ini ayat buat saya, kuatkan hatimu nak. Jangan lemah semangatmu, sebab ada upah bagi setiap usahamu. Artinya Tuhan mengingatkan buat hidup saya hari itu, jeripayamu. Apakah ketika engkau mengampuni, engkau sudah mengasihi, tetap disakiti, tetap dikecewakan, dan engkau tetap melepaskan pengampunan, engkau tetap mengasihi suamimu tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Apakah aku tidak memperhitungkan setiap jeripaya dan usahamu untuk berdiri membela kebenaranku? Ketika engkau berdiri membela kebenaranku, percayalah itulah jeripayamu bahwa semua upah usahamu selalu ada upahku. Dan Tuhan berkata buat hidup saya hari itu, saya bilang, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Tuhan cuma mengingatkan buat saya. Ingat ya, ada upah bagi usahamu. Jeripayamu mengampuni. Air matamu waktu engkau disakiti. Rasa sakit kesengsaraanmu pada waktu itu aku sedang tampung. Engkau tidak perlu takut. Aku yang menampung semua ini di dalam satu kirbatku. Dan aku yang akan memperhitungkan semuanya ini sebagai upah. Jadi jangan pernah berkecil hati. Dan ketika saya menyadari firman ini, saya bangkit saudara. Saya tahu hari itu saya terpuruk. Kenapa? Karena iblis lagi bawa mata saya melihat kenyataan. Iblis lagi bawa telinga saya mendengar berita buruk. Sehingga saya berkata, saya tidak kuat, saya kepingin menyerah. Tapi ketika saya dengar hari itu, saya berlari sama Tuhan. Dan saya berdoa dan Tuhan kasih firman ini. Ini membuat saya bangkit. Saya tahu iblis lagi menebarkan virus-virus ketakutan hari-hari ini di antara anak-anak Tuhan. Iblis lagi curi kekuatanmu dengan virus, ketakutan, dengan apa yang kau lihat, dengan keadaan buruk yang saudara dan saya alami. Sehingga ketika kekuatan saudara lemah, iblis makin mudah untuk menguasai hidupmu. Iblis makin menjajah hidupmu sebagai orang benar dikendalikan. Respon mulai salah, jujur. Kalau orang hidup dalam ketakutan, depresi, responnya bisa benar enggak? Tidak mungkin, saudara. Ketika saya hidup dalam ketakutan, respon saya selalu salah.
Saya bawaannya kepingin marah. Saya bawaannya kepingin tahu suami saya sampai sejauh mana dengan wanita ini. Saya bawaannya kepingin lihat bukti-bukti yang membuat saya kepingin membalas. Saya pingin melampiaskan rasa sakit saya. Itu respon saya waktu itu. Tapi ketika Tuhan kasih firman ini, saya bilang, iya ya Tuhan. Kenapa saya mesti menguatkan hati kepada fakta? Kenapa saya mesti menguatkan hati saya melihat kenyataan yang tambah buruk? Hari itu saya mulai buang semuanya. Saya cuma menguatkan hati, saya cuma lihat Tuhan. Saya tahu ada Tuhan Allah yang berdiri di depan saya. Dia sedang gandeng tangan saya. Dia tuntun setiap langkah saya. Sehingga kalau saya mau jatuh, tangannya menopang saya untuk bangkit. Dan saya tahu ketika saya berjalan maju bersama tangan Tuhan yang kuat, tidak mungkin saya gagal keluar jadi pemenang. Justru kemenangan demi kemenangan itu Tuhan sediakan buat orang benar. Amin, saudara. Dan di situ kita percaya hari ini, saudara yang mulai lowbat, yang mulai siang ini berkata, tidak kuat. Ya, semangatnya sudah mulai dicuri sama iblis. Kenapa? Karena ada ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Siang ini firman ini buat saudara dan saya, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Usaha saudara dan saya jerih payah. Dalam keadaan sepi usaha, ngucap syukur, sukacita itu diperhitungkan loh, upah loh sama Tuhan. Lah kalau orang diberkati toko rame, ngucap syukur semua bisa saudara. Waktu saudara dalam zona nyaman, saudara berkata terpujilah Tuhan, engkau baik, engkau dahsyat, lah toko rame. Suami baik, depositonya besar, gampang. Tapi yang Tuhan perhitungkan sebagai upah dari usahamu hari ini, ketika tokomu tetap sepi, sudah berdoa, sudah melakukan firman, toko tambah sepi. Suami diperlakukan baik, dikasihi, diampuni, tambah tidak pulang. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang curhat sama saya, Bu Eli. Saya berusaha untuk mengikuti apa anjuran Bu Eli. Untuk mengampuni, mengasihi. Katanya Bu Eli, ya sudahlah, kirim WhatsApp, kata-kata yang manis. Hari itu, saya itu sakit Bu Eli. Saya itu berusaha untuk membangun hubungan seperti yang diajarkan Bu Eli. Saya ngomong, Ko, aku ini lagi sakit. Koko di mana? Tahu Bu Eli, jawabannya Bu Eli membuat saya sakit hati Bu Eli. Kamu nang, biar sakit, kamu biar cepat mati, jauh lebih baik. Saudara lihat, hari itu dia drop, dia merasa, Bu Eli, apakah saya harus bertahan melihat suami yang modelnya sudah seperti ini, kepingin saya maki-maki, tapi saya ingat perintah Bu Eli, anjuran Bu Eli, katanya suruh bisu tuli, ya sudah, saya sudah tidak balas WA-nya, saya tidak maki-maki, tapi saya tetap panas hati. Dan saya bilang, makanya jangan menguatkan hatimu, lihat suamimu sudah. Yang namanya suami jangan dikuatkan hati, taruh hati terus sudah. Makin menguatkan hati sama hasil, makin kecewa. Makin menguatkan hati sama toko yang tidak kunjung rame, usaha penghasilan yang menurun, makin kecewa enggak? Kecewa saudara. Dan ibu ini berkata, sakit Bu Eli. Wong dibilang si kita ini sakit, ngomongnya baik-baik, bilangannya mati aja jauh lebih baik. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak menguatkan hati sama Tuhan hari-hari ini, saudara bisa kuat tidak sih saudara? Sementara iblis tahu waktunya sudah semakin singkat, iblis itu tidak mau saudara dan saya berjalan makin kuat, iblis tidak mau. Karena kalau saudara berjalan makin kuat, itu arahnya selalu naik jadi kepala. Dan saudara akan berjalan, tidak mungkin makin lama makin arahnya turun. Bahkan iblis tahu ada upah. Iblis itu berusaha mencuri yang namanya promosi jadi kepala sama upah. Dengan apa? Dengan fakta. Dengan apa? Dengan sesuatu hal yang buruk yang saudara dengar hari-hari ini, ketakutan.
ketakutan, kekhawatiran, itu yang menyebabkan virus terbesar. Virus yang terbahaya bukan corona, saudara. Tapi ketakutan, kekhawatiran anak-anak Tuhan hari-hari ini itu jauh lebih mematikan. Mematikan imanmu, mematikan pengharapanmu, mematikan doa-doamu. Mematikan waktumu untuk merenungkan firman Tuhan. Itu jauh lebih bahaya. Justru ketika saya mengenal pikiran Kristus, saya nggak mau, saudara. Saya tahu semua yang saya lakukan ketika saya tetap bisa beriman, berdoa, berharap, dan saya tetap merenungkan firman. Saya percaya bahwa Tuhan bilang gini, ada upah bagi usahamu. Jeripayamu tidak pernah sia-sia, Eli. Aku loh sedang bawa hidupmu naik. Aku sedang persiapkan satu promosi berkat. Di balik semua air matamu, kesengsaraanmu yang aku tampung, itu selalu ada upah yang aku sediakan. Amin, saudara. Itu yang membuat hari-hari ini saudara tidak perlu takut. Ya, kita semua yuk bilang sama diri sendiri kalau sudah mulai lowbat, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Jangan lemah usaha, jangan lemah semangatmu. Ada upah. Nyanyi, saudara. Saya kalau mulai diintimidasi iblis, saya nyanyi. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Ini lagu yang menguatkan saya, saudara. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Itu yang membuat saya tahu bahwa orang tidak bisa ngerti tentang hati saya. Tapi Tuhan tahu hati saya. Semua orang tidak bisa ngerti perasaan saya, tidak masalah. Tapi ada Tuhan yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya buat saudara dan saya. Amin, saudara. Jangan terus hidup dalam ketakutan, yuk bangkit. Jangan lemah semangatmu. Ya, kita belajar dari seorang Daud bagaimana hari-hari ini. Saya ketika tanya firman sama Tuhan, Tuhan kasih firman ini. Ya, tadi pagi saya buat rangkumannya dan saya sudah share di grup juga satu ayat yang saya baca tentang penguatan ini. Yuk kita baca Mazmur 18 ayat 5 sampai 6 ya. Mazmur 18 ayat 5 sampai 6 ya. Jangan mau hancur, keadaanmu tidak akan hancur ya. Kita hari ini hancur hati sama Tuhan tidak apa-apa. Mau disakitin, mau dihina, mau dibilang bodoh, mau kelihatan keadaan kita terpuruk. Kan Tuhan tidak punya rencana dalam akhir hidupmu untuk hidupmu dibawa hancur. Walaupun keadaan masalah bisa menyeretmu, keadaanmu itu posisi ke bawah. Tapi sekali-kali tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk mengangkat saudara dan saya. Tali-tali maut telah melilit aku. Dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ini keadaan yang tersulit. Ya, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Lihat saudara, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ini keadaan yang dialami Daud sulit. Bahkan mungkin tersulit saudara, sampai semuanya melilit. Mungkin hari ini hutang lagi melilit hidup usahamu. Ya, mungkin hari ini ada pelakor, ya, ada orang lain yang berusaha melilit kebahagiaan rumah tanggamu, ya, mulai masang perangkap-perangkap untuk menghancurkan hidupmu. Tapi percayalah, yuk lihat ayat yang 18 ya. Saudara lihat Daud ini luar biasanya ketika Mazmur 18 ayat 30 dan 31. Kita baca dulu. Mazmur 30 ayat 31. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan pernah lemah semangatmu. Berani menghadapi badai, menerobos kemustahilan bersama Tuhan. Amin saudara. Karena dengan engkau, lihat Daud berkata, hari ini kalau iblis mulai mengintimidasi dengan berita buruk, dengan kenyataan hidup, katakan seperti Daud. Karena dengan engkau Tuhan, aku berani menghadapi gerombolan. Mau gerombolan masalah datang bertubi-tubi, saudara tetap berkata, aku tidak takut karena aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah sehebat apapun. Lihat kata-kata Daud, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Itu artinya siang ini Tuhan berkata, berani melompati
kemustahilan. Mau keadaanmu hari ini tersulit, tersukar sekalipun, ada tembok-tembok yang membuat saudara berkata, gimana Tuhan caranya? Berani melompati tembok bersama Tuhan. Kalau kekuatan kita, bisa enggak tembok Yeriko setebal itu runtuh? Enggak bisa. Tapi kalau bersama Tuhan, tembok Yeriko, siapa yang meruntuhkan? Tuhan. Kita enggak punya kekuatan merobohkan tembok. Enggak bisa saudara. Tapi kekuatan Tuhan di pihak saudara akan merobohkan tembok-tembok keuanganmu, tembok-tembok rumah tanggamu yang hari ini mulai terlihat hancur dan sebagainya. Hari ini percayalah, semua tembok-tembok yang menjadi pergumulan hidupmu di tangan Tuhan yang hidup, itu pasti hancur saudara. Amin saudara. Ya, adapun Allah, ya, lihat Daud berkata, saudara dan saya hari ini menghadapi proses yang berat, seperti belajar seperti seorang Daud. Aku tidak akan takut, aku akan berani melompati tembok-tembok kemustahilan hari ini bersama Tuhan. Aku tidak takut walaupun berita, walaupun kenyataan tambah buruk, aku tetap punya mental pemberani bersama Tuhan. Amin saudara. Adapun Allah jalannya sempurna. Di balik proses kehidupanmu selalu ada jalan yang sempurna. Lihat ayat berikut itu. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, saudara lihat ayat 47. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Siang ini kita semua belajar untuk seperti Daud, tidak takut menghadapi gerombolan, mau musuh seberat apapun, bahkan melompati tembok. Karena apa? Kita ini bukan ditetapkan Tuhan punya rancangan kecelakaan, tapi Tuhan sedang membawa saudara dan saya kepada jalannya. Kita semua akan menjalani jalan yang Tuhan mau, bukan suka-sukanya kita. Kita semua lagi ditarik Tuhan, arah hidup kita dibawa keluar dari zona nyaman, masuk dalam satu proses supaya kita berjalan di jalannya yang sempurna, yaitu jalan yang menuju kebenaran dan kehidupan kekal selamanya. Kalau saudara ciptakan jalan hidup saudara sendiri dengan kenyamanan demi kenyamanan, kalau saudara tidak mengalami proses, saudara tidak tahu bahwa ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya akan menuju maut. Itulah jalan yang iblis mau saudara dan saya lewati. Tapi Tuhan tidak mengizinkan karena Tuhan mau saudara dan saya selamat. Hidup bahagia, hidup kekal selama-lamanya. Amin saudara. Saudara tidak perlu takut. Yang kedua adalah ada janji Tuhan yang murni. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita berjalan dengan perisai yang melindungi saudara dan saya terlalu kuat. Akhir zaman, masa yang tersulit, tersukar akan terjadi. Tapi saudara dan saya yang mengenal kebenaran firman tidak akan takut. Justru ini jalan pemurnian. Justru ini waktunya dimurnikan. Supaya jalan hidup saudara yang dulunya tanpa masalah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mulai diarahkan Tuhan menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Dan hari-hari ini, jangan lemah semangatmu karena janji Tuhan itu selalu janji yang murni. Jangan hidup berjalan dengan melihat kenyataan. Fokus kepada janji Tuhan yang murni dan saudara tidak perlu takut menjalani masa sukar. Ada perisai Tuhan yang akan melindungi saudara begitu kuat. Sehingga saudara dan saya pasti aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara percaya hari ini kalau ada ketakutan, kekhawatiran, belajar seperti Daud, Mazmur 18 ayat 47. Yang berkata bahwa Tuhanku hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Hari ini semua ketakutan itu saudara buang, kekhawatiran saudara buang. Saudara mulai berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkaulah gunung batu keselamatanku dan Engkaulah penyelamatku. Engkau selalu menyertai hidupku. Itu sebabnya aku hari ini membuang semua ketakutan, membuang semua rasa
yang mencuri semangatku, yang membuat aku kepingin menyerah, aku buang. Karena aku tahu bahwa aku sedang berada di jalan-jalanmu, aku tahu aku lagi dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman, karena Tuhan mau memberikan banyak janji-janjinya atas hidup saudara dan saya. Bahkan aku tidak perlu takut, dunia boleh goncang, tapi buat anak Tuhan ada pagar perisai yang menyertai saudara dan saya begitu kuat. Sehingga Tuhan berkata, aman, tentram, kemarin khotbah saya ya, aman, tentram, akan menikmati hasil yang terbaik ya. Saudara dan saya akan menikmati kelimpahan. Dahsyat Tuhan itu. Hari ini Tuhan cuma minta buat saudara dan saya, hari ini dengar-dengaran aja apa kata Tuhan. Ya, saudara lihat yang pertama bagaimana jalannya sempurna. Ya, kita buka bagaimana ketika Daud berkata di Mazmur 142 ayat 4a. Daud itu mengalami keadaan sama seperti saudara dan saya. Daud berkata gini di Mazmur 142 ayat 4a. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Amin saudara. Hari ini mungkin saudara datang pagi ini, saudara merasa hidup saudara tidak ada damai sejahtera. Ya, ada banyak ibu-ibu kalau sudah pagi itu selalu berkata gini, Bu Eli saya kok tidak punya semangat ya Bu Eli. Aduh, lihat suamiku Bu Eli tidak punya semangat, malah rasanya kepingin saya balas. Saya itu kepingin menyerah Bu Eli, sudah tidak tahu saya itu gimana lagi Bu Eli. Kalau lihat kelakuannya saya sudah nek Bu Eli, nek. Mungkin saudara pagi ini bangun juga mendapatkan berita bagaimana keadaan ekonomi semakin parah. Mungkin keadaan toko penghasilanmu, saudara mungkin di akhir bulan ini saudara dapati bagaimana yang namanya keuntungan saudara makin merosot, makin merosot. Hari ini kita belajar seperti Daud ketika dia lemah lesu. Kita belajar seperti Daud. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Amin saudara. Hari ini saudara mungkin tidak lihat bagaimana hasil itu bertambah baik. Tapi yang jadi pertanyaan, Tuhan tahu tidak jalan hidupmu? Tuhan tahu tidak hari esokmu? Tuhan tahu tidak hari ini dengan masalah yang saudara hadapi? Tuhan sudah buka jalan tidak? Tuhan sudah persiapkan jalan yang terbaik tidak? Solusi yang terbaik tidak? Sudah saudara. Hari ini jangan pernah takut. Ketika saudara takut, saudara justru lari dari Tuhan. Saudara makin menjauh, saudara mulai panik cari pertolongan sana sini, hutang kredikat sana sini. Itu satu hal yang berkata bahwa saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Seringkali saya mengajari banyak orang, ketika panik, diam sesaat, tidak ada ruginya. Daripada tabrak sana tabrak sini, kelihatannya membuahkan hasil, tapi ujungnya nanti bayar harga saudara. Ada masalah lagi. Lebih baik diam sesaat. Izinkan Tuhan ambil alih bebanmu dulu. Izinkan Tuhan berbicara. Ketika saya mulai mendisiplin hidup saya dalam keadaan panik, saya mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini yang terjadi. Tuhan selalu menuntun langkah jalan hidup saya dari hari ke hari. Kenapa? Saudara lihat Mazmur 142 ayat 7 sampai 8a. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara tenang di dalam hadiratnya. Saudara berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Secara akal saya sudah kepingin menyerah. Tidak ada bukti, tidak ada lagi dasar loh Tuhan untuk berharap. Tapi lihat apa yang dikatakan Mazmur 142 ayat 7 sampai 8a. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ini Daud. Ketika dia mengalami keadaan musuh yang terlalu kuat dan keadaannya benar-benar sangat lemah. Banyak saudara dan saya mungkin secara kekuatan saudara sudah berkata aku tidak kuat. Saudara dalam posisi di titik nadir, sangat lemah. Kalau saudara lihat Tuhan, musuhku di depan itu terlalu kuat. Terlalu
kuat menindas aku. Serasa aku berkata, aku tidak kuat Tuhan. Tapi siang ini Tuhan berkata, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Kau lihat Tuhan, lihat ayat ini berkata, sebab mereka terlalu kuat bagiku, keluarkanlah aku dari dalam penjara. Tuhan selalu berkata bahwa di tengah keadaan yang terburuk sekalipun, Daud ingat ada kehadiran Tuhan di dalam setiap saudara dan saya hari ini. Bagian Tuhan ketika saudara berkata, Tuhan aku lemah, musuhku terlalu kuat. Tuhan perhatikan enggak saudara? Tuhan sedang memperhatikan teriak saudara. Hari ini makanya kenapa saya sering ngajari orang jangan terlalu cepat ambil keputusan. Lebih baik masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih baik tunggu sesaat. Karena Tuhan sedang memperhatikan teriak saudara hari ini. Amin saudara. Bagian Tuhan setelah dia mendengar teriakan, dia lepaskan saudara dan saya dari musuh yang kuat. Dan Tuhan akan mengeluarkan saudara dan saya pasti dari penjara masalah. Saudara mungkin terbelenggu hutang, terbelenggu hari ini melihat suami yang lagi selingkuh, istri yang kabur dengan orang lain. Saudara mungkin berkata, Tuhan tolong aku. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah hari ini keadaan saudara dan saya. Ketika semangatku letih lesu, aku teringat bahwa Tuhan sudah tahu jalanku. Buat apa cari orang lain yang tidak tahu jalan hidup saudara? Tuhan sudah tahu bakal terjadi apa nanti. Ketika engkau tetap kuatkan hatimu kepadaku dan kau tidak lemah semangatmu, aku loh sudah sediakan upah. Teriakmu itu sudah aku perhatikan. Aku pasti melepaskan engkau dari tangan musuhmu yang kuat dan aku akan tarik engkau keluar dari penjara. Itu janji Tuhan. Amin saudara. Hari ini yuk kita bangkit saudara. Ya, yang mulai lowbat berkata buat diri saudara sendiri, semangat. Kuatkan hati sama Tuhan. Jangan kuatkan hati lihat musuh. Jangan kuatkan hati lihat kenyataan hidup. Jangan kuatkan hati dengan berita-berita yang membuat saudara takut. Hari ini daripada dengar berita yang belum tentu terjadi, lebih baik saudara baca firman. Waktu saya baca firman, orang sering tanya, Bu Eli enak bisa dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Tuhan bukan audible anakku, enggak loh saudara ya. Saya dengar suara Tuhan tiap kali saya baca firman. Ya itu tadi, ketika ada kata kuat, Roh Kudus itu langsung dengan gamblang menjelaskan satu persatu. Itulah fungsinya kalau kita hari ini tidak gampang panik saudara. Kita berlari, cari hadirat Tuhan, intim sama Tuhan, itu kekuatan. Amin. Lihat saudara, kalau hari ini saudara, hari ini banyak lari kepada Tuhan. Seperti saya, iblis mungkin target hidup saya bakal habis, hidup saya bakal terpuruk. Tapi ketika saya jalani hidup bersama Tuhan, makin lama saya dibawa Tuhan seperti Raja Wali. Makin lama berjalan bukan makinnya lemah, tapi makin kuat. Dan Tuhan selalu berjanji dengan janjinya bahwa saya arahnya naik. Dan Tuhan memberikan saya satu upah saudara. Amin. Yuk yang kedua, bagaimana janji Tuhan yang murni. Ya, hari ini jangan mulai putus asa belum melihat janji Tuhan, tidak apa-apa. Kalau saudara baca di Yeremia 33 ayat 14. Yeremia 33 ayat 14. Ayat itu berkata apa? Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Bukan janji bohong saudara. Kalau manusia berjanji bisa janjinya meleset saudara. Janji belaka bisa. Tapi Tuhan berkata siang ini di Yeremia 33 ayat 14. Yang berkata sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Artinya ada keadaan buruk yang bisa membatalkan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya? Tidak ada saudara.
Ada sesuatu yang kerugian, kehilangan enggak yang bisa membatalkan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya? Enggak ada. Itu yang membuat saya berjalan maju bersama Tuhan. Saya enggak mau dicuri semangat saya. Makanya tiap kali saya kalau komen di Instagram atau dimanapun, saya selalu berkata apa? Semangat. Itu penting. Karena firman Tuhan sendiri berkata di Amsal, orang yang semangat itu orang yang dapat menanggung penderitaannya. Coba kalau saudara tidak punya semangat, bawaannya kepingin marah, bawaannya kepingin mati. Itu orang yang sudah dicuri semangat, tidak punya semangat hidup. Bawaannya apa? Saudara cuma menunggu waktu, rasanya kehancuran itu akan menimpa saudara. Itu orang yang kehilangan semangat. Saudara seolah-olah cuma menunggu waktu, hancur, 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 kapan hancurnya? Saudara dan saya punya iman yang mengalahkan dunia. Saudara punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Kenapa saudara dan saya perlu takut hari ini seolah-olah saudara cuma nunggu waktunya hancur? Enggak. Kita semua sebagai anak Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang. Saudara dan saya hari ini sabar, karena saudara dan saya bukan menantikan perkara yang sia-sia, yaitu waktunya akan datang apa? Janji Tuhan yang telah dikatakan. Janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, itu yang kita nanti-nantikan. Amin. Jadi harus semangat. Kalau saudara tidak semangat, putus asa, saudara cuma nunggu kapan hancur Tuhan, kapan hancur, kapan rumah tanggaku hancur, kapan usahaku hancur. Itu orang yang tidak punya semangat. Tapi yang punya semangat, kita cuma berkata, aku lo punya semangat. Sesungguhnya waktunya akan datang, Tuhan ngomong, janjiku itu akan yang aku katakan akan terjadi atas hidupmu. Jangan takut. Amin saudara. Ya, Ibrani 6 ayat 17-18 yang berkata ini. Saya kasih lagi satu ayat peneguhan tentang janji Tuhan, ya. Makanya kalau baca firman ada peneguhan itu dicatat, saudara. Saya belajar kalau setiap kali saya dapat peneguhan saya catat. Dan ayat itu akan saya renungkan. Kenapa itu buat saya menjadi bangkit, buat saya menjadi vitamin berjalan makin kuat. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Siapa yang berhak menerima janji Tuhan? Saudara dan saya sebagai orang benar. Amin. Akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara bagaimana janji yang saudara berhak nikmati itu didukung dengan kepastian akan keputusan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu mengikat dirinya dengan sumpah untuk menggenapi janjinya. Dan yang ketiga, Allah tidak mungkin berdusta. Itu luar biasanya hari ini saudara dan saya punyalah semangat karena saudara dan saya sedang menanti-nantikan janji. Saya punya semangat sampai hari 10 tahun lebih. Kenapa? Karena saya sudah tidak lihat lagi, saya tidak menantikan kehancuran. Saya tidak pernah mandang walaupun keadaan tidak ada untuk dasar berharap, itu yang saya nantikan kehancuran. Saya cuma berdiri teguh kalau orang tanya, Bu Eli kok bisa kuat sampai hari ini? Karena saya sedang menanti-nantikan janji Tuhan, ya dan amin. Ada kepastian dalam keputusannya. Diikat dengan sumpah, bahkan Allah itu tidak mungkin berdusta. Apa yang saya nanti-nantikan dengan pemulihan yang Tuhan kerjakan, itu pasti digenapi. Makanya firman Tuhan berkata apa? Punyalah dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depanmu. Kalau hari ini saudara mulai putus asa, menyerah, berarti saudara tidak punya dorongan yang kuat akan pengharapan, akan janji Tuhan yang ada di depan saudara. Firman ini berkata di ayat 18, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara dan saya punya pengharapan apa sama Tuhan? Ngomong. Tidak usah sampai merasa sama Tuhan itu sungkan. Tidak. Saya selalu berkata, Tuhan, saya sekian lama menjalani proses bersama Tuhan. Tentunya saya punya pengharapan yang kuat. Saya punya pengharapan saya, suami, anak-anak akan melayani Tuhan.
Itu dorongan itu kuat, makanya saya tidak mau menyerah saudara. Walaupun iblis berkata, buat apa sih bertahan buat suami yang sudah tidak cinta kamu? Buat apa sih bertahan buat suami yang sudah punya 2 anak? Buat apa sih kamu bertahan hari ini susah-susah? Hidup cuman sekali, Eli. Nikmati. Tidak semua loh orang menikah kedua itu dapat yang kedua, banyak yang bahagia. Kamu berhak menentukan pilihan, Eli. Tapi saya hari itu ketika saya berkata, Tuhan hari ini saya bertahan karena saya tahu janji itu sedang aku nantikan, sedang dalam perjalanan untuk saudara dan saya nikmati. Dan yang membuat saya yakin ketika saya berkata, janjimu itu selalu disertai dengan kepastian, keputusan bahwa engkau mengikat dengan sumpah dan kau tidak pernah berdusta. Artinya apa yang kau janjikan, walaupun ada banyak keadaan buruk yang membuat saya rasanya tidak mungkin, membuat saya kuat, membuat saya lemah, saya tetap berharap. Saya punya dorongan yang kuat. Saya punya pengharapan akan hari esok di dalam Tuhan. Itu yang membuat saya tidak mau menyerah, saudara. Iblis paksa saya menyerah. Saya bilang, saya tidak akan menyerah. Saya selalu berkata sama di depan hidup saya, kalau saya lagi lowbat, iblis, yuk kuat-kuatan. Tuhan di pihakku, sama iblis di pihak wanita itu. Ayo, siapa yang menang? Saya tidak akan pernah menyerah. Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Dan orang berkata, Eli, harusnya kamu pakai dukun loh Eli, harusnya pakai ini. Karena itu wanita itu banyak pakai kuasa-kuasa gelap. Oh sorry, saya tidak perlu dukun. Saya hanya perlu satu, Yesus Kristus di dalam kehidupan saya. Itu sudah lebih dari cukup. Yang membuat dorongan saya untuk kuat. Membuat saya tetap bangkit. Membuat saya tetap punya pengharapan akan hari esok. Yaitu satu, ketika saya fokus dengan janji Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Amin saudara. Jadi hari ini kalau iblis lagi dengar keadaan, paksa saudara dengar berita buruk, paksa saudara mengalami keadaan yang buruk, jangan pernah menyerah. Miliki dorongan yang kuat. Saudara cuma berkata, aku punya janji Tuhan, aku punya jalan yang dimana Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku dari awal hingga akhir. Hari ini Tuhan sedang menampung semua teriakanku. Tuhan sedang menampung penderitaanku. Tuhan pasti melepaskan aku dari musuh-musuhku yang kuat. Tuhan pasti melepaskan aku, membuat aku bebas dari penjara. Amin saudara. Yang terakhir, yuk. Ya, jadi hari ini jangan mau menyerah ya. Perisainya melindungi kita ya. Mazmur 18 ayat 36 sampai 37 ya. Perisainya begitu kuat melindungi. Lihat Daud berkata apa? Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak akan goyah. Artinya hari ini jangan ragu di tengah proses yang berat. Saudara tidak dibiarkan berjalan sendiri. Omong kosong kalau saudara berkata Tuhan itu cuek, Tuhan itu diem, seolah-olah Tuhan membiarkan. Tidak. Hari ini ada satu pribadi di tengah keadaanmu yang membuat kau berkata siang ini, aku tidak kuat Tuhan. Aku sudah lemah semangat, aku ingin menyerah. Aku tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Ada seorang ibu ya yang tadi pagi juga WA saya. Dia berkata, Bu Eli tidak kuat Bu Eli, kenapa? Karena hari ini ya profil WA suaminya sudah diganti, suaminya dan wanita itu. Kalau saudara lihat secara nyata, kuat enggak sih saudara? Kita ini manusia saudara, punya kekuatan terbatas. Mungkin saudara bisa jadi posisi saya dan wanita itu, saudara juga berkata, enggak kuat loh Tuhan. Tapi percayalah, hari ini ada kekuatan yang besar. Ketika saudara berlari, minta kekuatan sama sumber di atas segala sumber, yaitu Tuhan. Dalam keadaan apapun secara manusia, kita enggak bakal kuat saudara. Saya tidak bakal kuat. Kalau orang berkata Bu Eli hebat, itu omong kosong. Dengan kekuatan saya sendiri saya bisa hebat. Tidak. Tapi yang hebat adalah Tuhan yang menyertai saya. Itu yang luar biasa, yang membuat saya hari ini punya dorongan yang kuat. Untuk saya tidak menyerah dengan masalah saudara. Dan Tuhan buktikan hari ini saya
berjalan makin lama makin kuat. Saya melihat perubahan anak-anak. Saya melihat perubahan pertobatan suami saya. Saya melihat ada upah yang besar yang Tuhan sediakan buat saya dan seisi rumah saya. Amin saudara. Yuk hari ini ada pagar perisai Tuhan itu apa? Tangan kanan. Dia topang saudara. Mungkin masalahmu tidak selesai. Mungkin tambah berat. Tapi Tuhan ingatkan siang ini. Pagar perisaiku. Walaupun tidak terlihat. Tapi selalu menopang engkau. Tanganku tidak akan terlambat untuk menolong engkau. Tanganku akan membuka jalan saat tiada jalan. Tanganku akan menguatkan engkau saat engkau lemah. Itu tangan Tuhan. Amin. Yang kedua ada apa? Ada kemurahan. Yang membuat saudara dan saya kebajikan, kemurahan belaka, anugerah. Setiap buka mata itu yang membuat saudara makin lama akan berjalan makin kuat. Dan saudara akan menikmati satu promosi Tuhan. Makanya Daud berkata, kemurahanmu membuat aku besar. Bukan masalahmu yang selesai, yang pulih, keuanganmu yang pulih, yang membuat saudara dan saya besar. Daud berkata, kemurahanmu, kebajikan, kemurahan belaka, anugerahmu, itu yang membuat aku besar. Amin saudara. Kalau saya hari ini bisa besar, hari ini saya bisa berjalan sebagaimana saya bisa jadi berkat walaupun di tengah proses berdarah-darah. Itu semata-mata karena anugerah. Bukan karena masalah saya selesai yang membuat saya besar. Tapi kasih karunia, kemurahan, kebajikan Tuhan yang membuat saudara dan saya hari ini akan menjadi besar. Amin. Amin saudara. Ya, ada kekuatan yang menopang kaki saudara tidak goyah. Goyah manusiawi saudara. Siapa yang tidak goyah? Lihat profil WhatsApp suami istri. Asalnya diganti dengan wanita lain. Dan profil itu dibaca seluruh orang. Orang akan mulai kusuk-kusuk seperti saya dulu. Orang mulai kusuk-kusuk, desas-desus, Ibu Eli kasihan ya. Lihat tuh suaminya sudah punya anak, bla 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 bla. Wow, banyak saudara penghakiman. Aib, bencana. Sepertinya saya mengalami bencana besar waktu itu saudara. Tapi berjalan bersama Tuhan. Walaupun hari itu saya goyah. Tapi ketika saya ingat ayat itu berkata, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Ada upah Eli. Amin. Dan benar Tuhan berikan perisai perlindungan yang luar biasa. Saya sudah selesai saudara. 3 ayat. 3 kekuatan. Saudara lihat, saya cuma kasih aja bagaimana ya. Saudara nanti baca Mazmur 18 itu ayat yang bagus untuk direnungkan. Saudara tahu ayat yang bagaimana di akhir cerita Daud. Daud itu kuncinya, kalau saya baca di Mazmur 18 ayat 7, catat aja ya. Dan Mazmur 18 ayat 50. Firman itu berkata gini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan Allahku, aku berteriak minta tolong, ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong sampai kepada telinganya. Jadi jangan pernah hari ini kalau panik, saudara minta pertolongan teriak-teriak sama manusia tidak bisa tolong saudara. Hari ini pastikan teriakan saudara itu pasti didengar sama Tuhan. Ayat 50 Daud berkata gini, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa dan aku mau menyanyikan mazmur. Saudara tahu apa yang dilakukan Daud ketika saya baca firman ini? Daud itu cuma berseru-seru, bersyukur dan bermazmur. Dia di tengah keadaan yang letih lesu, dia terlilit maut, keadaan yang terberat. Daud itu ambil inisiatif berseru. Dia hanya bersyukur dan dia bermazmur. Dia hanya meninggikan Tuhan. Bukan lagi ngomong gini, Tuhan cek berarti masalahku. Seringkali mulut kita sendiri yang memuliakan masalah. Makanya masalah tidak selesai-selesai. Karena saudara berkata gini, aduh Tuhan beratnya jalan hidupku, beratnya masalahku. Tuhan parahnya suamiku, parahnya istriku, parahnya keuanganku. Parahnya keadaan hidup rumah tanggaku, hari esokku, anak-anakku. Tanpa saudara sadar, saudara sedang memuliakan masalah. Tapi buat Daud kita belajar hari ini. Yuk, kalau ada keadaan yang membuat saudara lemah semangat, saudara lagi panik hari ini, mulai berubah. Berseru, berdoa, teriak sama Tuhan. Ngomong semua curhatan hati, ketakutan, ngomong sama Tuhan. Tuhan tampung, Tuhan dengar semuanya.
Mulai bersyukur, Tuhan terima kasih buat suami yang terbaik, keuangan yang terbaik. Itu rasa bersyukur. Walaupun suaminya tidak baik, walaupun keuanganmu tidak baik, tapi tetap katakan syukur Tuhan. Karena aku percaya Engkau sudah sediakan upah buat semua ini. Engkau sudah sediakan jalan keluar. Yang ketiga, mulai berkata, jangan berkata masalahku berat. Mulai berkata, Tuhanku yang besar. Bukan masalahku yang besar, Tuhanku yang besar, Tuhanku yang dahsyat. Itu yang saudara ucapkan. Dan saudara lihat hasil yang Daud peroleh ketika dia melakukan berseru, bersyukur dan bermazmur. Saudara nanti baca Mazmur, catat Mazmur 18 ayat 51. Ya, Mazmur 18 dan ayat 18 dan 51. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat. Lihat Daud ketika bisa konsisten melakukan itu, Tuhan melepaskan dia dari musuh yang kuat dan musuh yang gagah. Bahkan ayat 51-nya, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Keren. Wow. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan saya mau Tuhan upahnya kelepasan dari sudah dilepaskan, diselamatkan, masih dikasih kasih setia sampai anak cucu selamanya loh saudara, selamanya. Kita semua bakal mati. Apa warisan yang paling berharga untuk ditinggalkan anak cucu? Yaitu warisan abadi yang Tuhan katakan firman hari ini. Daud seperti Daud, aku akan memberikan kasih setiaku kepada engkau anak cucumu selama-lamanya. Saudara kalau baca ayat 51, Mazmur 18 ayat 51, kaget saudara. Wow, ternyata upahnya ikut Tuhan itu tidak main-main. Memang prosesnya luar biasa. Tapi kalau baca upah, iya Tuhan, saya yang mau loh anak cucu selamanya dijamin loh saudara. Siapa yang tidak mau saudara? Kita semua mau saudara. Tapi masalahnya saudara tidak mau jalani prosesnya Tuhan. Belum sudah protes, tidak kuat. Putus asa, menyerah. Kalau menyerah upahnya dapat tidak saudara? Tidak dapat. Yuk hari ini, saudara dan saya waktunya sudah habis ya. Yuk kita tahu bahwa jalan Tuhan itu sempurna, janji Tuhan itu murni, ada pagar pelindungannya. Belajar seperti seorang Daud hari ini. Yuk, cuman berseru, ya gampang ya saudara. Tidak butuh biaya kok ya, tidak perlu lari cari pertolongan dunia. Berseru, bersyukur dan mulia bermazmur. Artinya memuliakan Tuhan. Amin. Saudara akan menikmati kelepasan, keselamatan, kasih setia sampai anak cucu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara jangan pernah ragu, jangan pernah takut ikut Tuhan, tidak usah hitung-hitungan saudara. Saudara logika, makin banyak air mata ditampung, makin jerih payahnya. Saya ketika tahu firman, saya semangat saudara. Tuhan bilang gini, orang ngampuni 2 tahun sama jerih payahmu, sudah ngampuni disakiti, ngampuni disakiti, ngampuni disakiti. Tapi responmu tetap benar. Upahnya banyak mana? Yang 2 tahun pulih sama yang 10 tahun pulih. Banyak mana Eli? Ya banyak yang 10 tahun. Ya sudah, berarti nanti anak cucumu nikmati semuanya selama-lamanya juga. Banyak. Saudara jangan pernah hitung-hitungan proses sama Tuhan. Amin. Tidak usah hitung-hitungan. Lakukan aja. Hari ini hidup buat Tuhan, sudah akhir zaman. Kapan mau menabur benih buat kerajaan Allah? Kalau bukan di masa-masa sukar. Dulu nyaman tidak bisa kelihatan. Hidupnya enak, apa yang ditampung? Nyaman tidak ditampung saudara. Tapi justru hari-hari ini ada air mata, ada kesengsaraan, ada rasa sakit. Ditampung semuanya. Nanti anak cucu ikut nikmati. Saudara nikmati saudara. Firman ngomong selamanya. Selamanya. Iblis kasih kenikmatan sementara. Tapi buat saudara dan saya sebagai orang benar, selamanya. Ini yang perlu saudara kejar. Miliki dorongan yang kuat akan hari esok, akan pengharapan dengan janji Tuhan. Jangan pernah lemah imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend ya. Tidak boleh lagi sedih. Hari ini setelah mendengar firman saya, semuanya pasti mukanya senyum. Ya,
Kita mau berseru, kita mau bersyukur, kita mau hari ini hidup memuliakan Tuhan. Bukan lagi memuliakan masalah. Masalahmu boleh bertambah berat, tidak masalah. Karena Tuhanmu jauh lebih besar dari masalahmu seberat apapun. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Berani menghadapi gerombolan musuh. Berani melompati tembok kemustahilan. Mustahil sekalipun tidak perlu takut. Orang bilang sulit, sukar, susah, mana mungkin. Saudara tak perlu takut. Tembok lompati saudara. Karena saudara dan saya bukan berjalan sendiri. Berjalan disertai tangan Tuhan yang kuat. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami percaya bahwa firman ini akan menguatkan kami buat anak-anak-Mu yang sudah putus pengharapan, yang tidak punya semangat. Biarlah saat ini Tuhan, kuatkan hati Tuhan. Kami tidak mau lagi lemah semangat kami karena Engkau berjanji. Engkau sudah menyediakan upah bagi usaha kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah saat ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menjalani. Saat ini masalah rumah tangga pulihkan dengan anggur yang manis. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan buka terobosan berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga buat virus corona ini. Semuanya berlalu dengan pemulihan kemenangan karena Engkau yang bertindak. Terpuji nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Sampai ketemu hari Selasa ya. Jangan bosan-bosan. Saya juga sudah 6 bulan kasih karunia loh saudara. Bisa kasih kekuatan buat saudara ya di live, di Zoom ya. Tetap setia sama Tuhan. God bless you.